Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Median Ananda Candiaman. Saya dari kelas Bahasa Indonesia hari Jumat jam 2 sampai jam 3.40 di kelas VE 031. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang topik Fakir Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada masa itu dijadikan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia mampu menggerakkan dan membangkitkan semangat para pemuda untuk bersama-sama lepas dari belenggu penjajahan. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, bahasa Indonesia akan mengalami perubahan. Seperti pada saat ini, marak penggunaan kalimat gaul yang dipopulerkan oleh generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai tahun 2012. Penggunaan kata gaul sekarang sering dipakai dimanapun. Sekarang kita pergi ke sekolah, kita pasti akan ketemu dengan orang yang menggunakan bahasa gaul. Bahkan tenaga pendidiknya seperti guru pun akan memakai bahasa gaul ketika mereka bercengkrama dengan sepantarannya. Pada saat ini, penggunaan bahasa gaul sangat sering ditemukan bahkan hingga di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang kaku, yang baku. Bahasa gaul juga sering digunakan dalam media apapun, yang ditujukan untuk kalangan remaja agar mereka dapat dengan mudah menerima informasi dan tidak bosan. Bahasa gaul saat ini memang sudah menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan bangsa Indonesia terutama di kalangan remaja. Jadi dari penggunaan bahasa gaul di dunia pendidikan, dampaknya itu kalangan remaja yang tumbuh dengan lingkungan penggunaan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari akan susah menerima eh, akan susah menerima dan mencerna bahasa Indonesia yang baku. Sehingga mereka lebih nyaman memakai bahasa gaul untuk keperluan sehari-hari, bahkan ketika dalam kondisi yang formal ya, itu tidak jarang kita menemukan bahasa gaul yang disisipkan. Jadi tidak sepenuhnya dalam kondisi formal itu sekarang memakai bahasa Indonesia yang baku. Karena dengan seringnya penggunaan bahasa gaul, akan banyak orang yang tidak mengerti ketika kita menggunakan full bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, maka banyak WNA yang setidaknya dia harus bisa berbahasa Indonesia agar bisa menjadi WNI. Di luar persyaratannya yaitu tinggal di Indonesia 5-10 tahun. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam memaparkan dalam kegiatan belajar mengajar, seharusnya itu bahasa Indonesia dipakai dan dengan sepenuhnya tidak ada bahasa lain yang dipakai di dalam situ. Mungkin kalau di desa, dalam kegiatan belajar mengajar itu, mereka akan memakai bahasanya daerahnya masing-masing dalam berkomunikasi dari guru terhadap murid. Dan untuk alat pengembangan kebudayaan, ya karena kita sudah di Indonesia, tidak mungkin kita memakai bahasa lain selain bahasa Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan. Bahasa prokem atau bahasa gaul. Bahasa prokem diciptakan oleh sekelompok remaja dalam kesehariannya. Bahasa prokem merupakan salah satu bentuk menyimpang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, ia dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan.
Karena arti kata prokem dalam pergaulan adalah preman yang mendapat sisipan oka menjadi prokeman, lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Jadi bahasa gaul itu sudah banyak digunakan pada tahun akhir 1980-an, pada akhir generasi generasi X berarti. Itu sudah mulai banyak yang memakai bahasa prokem. Ya contohnya banyak film-film yang ditayangkan pada zaman itu nggak tidak seperti film yang ditayangkan pada tahun 70-an. Karena pemainnya pun juga menggunakan bahasa gaul untuk eee, bahasa sehari-harinya. Jadi akan lebih mudah gitu ketika bahasa gaul itu dipakai sebagai bahasa sehari-hari dan dimasukkan ke dunia entertainment. Kadangkala di lingkungan sekolah itu remaja kesulitan berbicara dengan bahasa Indonesia baku pada saat presentasi tugas, diskusi, dan lainnya. Ya, sekarang banyak remaja yang ketika mereka berkumpul, berdiskusi, atau hanya sekedar ngobrol gitu, itu banyak yang memakai kata-kata gaul, bahasa gaul. Karena sudah karena ketika nanti ada yang memakai bahasa Indonesia yang baku, itu akan terdengar aneh. Seperti saya waktu itu kelas 3 SMA, guru bahasa Indonesia saya mengeluarkan kata gawai, yang ternyata itu gadget, yaitu smartphone yang kita biasa bawa atau mungkin waktu itu ada yang bawa laptop. Jadi karena, eee, kita sering dipaparkan oleh bahasa gaul, jadi ketika kita dikembalikan ke bahasa yang baku itu sudah tidak masuk lagi sekarang. Beberapa contohnya itu kata-kata gaul seperti aku dan kamu itu menjadi gue dan lo, atau gua dan lu. Kata astaga menjadi anjay atau anjir, mungkin sering didengar ketika eh, kita melihat anak-anak bermain game di smartphone-nya tuh di gawainya. Mereka ketika kalah atau ketika menang, ketika mengekspresikan sesuatu sekarang sering menggunakan kata anjay atau anjir. Untuk kata norak atau udik diganti menjadi kata kamsaupai. Untuk sekarang mungkin udah bukan kamsaupai lagi ya. Sekarang itu pemakaiannya kalau tidak salah itu jamet, Jawa metal. Untuk kata bapak atau ibu menjadi bokap nyokap. Itu sampai sekarang tetap dipakai. Kata tidak menjadi ga atau enggak, dan kata-kata lain yang sudah mengalami perubahan menjadi yang tidak baku. Sering itu kita temukan sekarang. Bahkan bukan hanya bahasa gaul ya sekarang, bahasa campur-campur, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur menjadi satu dalam menyampaikan suatu suatu pendapat atau pemikirannya gitu. Dan itu banyak digunakan di media sosial sekarang. Untuk kesimpulannya, fenomena penggunaan bahasa gaul ini menjadi bahasa sehari-hari dapat merubah keadaan bangsa Indonesia. Karena saat ini banyak ditemukan remaja yang tidak mengetahui kosakata KBBI yang benar. Dan kurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu juga dapat menurunkan nilai moral remaja-remaja saat ini. Bahkan bangsa Indonesia saat ini nilai moralnya pun sudah lemah. Dan jika bangsa itu tidak memahami bahasanya sendiri, maka disitulah awal mula kehancuran bangsa dimulai. Terus untuk saran, sebaiknya semakin diperbanyak edukasi tentang bahasa Indonesia
namun dengan cara penyampaian yang tidak membosankan agar para kalangan remaja tertarik dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin salah satu contoh realnya itu ya, sekarang itu kan banyak tempat kopi, eee, seperti kita ambil contoh di Meruya, di daerah kampus Universitas Mercu Buana. Kita ambil radius 2 kilometer atau 3 kilometer itu kita bakal nemu banyak orang yang, nongkrong di situ. Saran saya itu salah satu contohnya karena di situ banyak yang nongkrong mungkin bosen main HP, dari rumah main HP, masa di situ main HP lagi. Harusnya itu kita kasih gitu, perpustakaan berjalan, taruh tempatnya di mana, atau mungkin kita buka stand, kita perkenalkan buku-buku, ini loh buku-buku yang bisa memperbanyak kosakata dan, melatih cara berbicara. Karena sekarang cara berbicara bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris itu keren, mungkin ketika mereka sadar, "Oh ternyata banyak bahasa Indonesia yang baku dan cara berbicara itu masih banyak lagi ternyata tanpa harus, eee, mencampur bahasa," itu lebih keren. Seperti itu sih. Ya sekian dari saya, semoga banyak dari kalangan mahasiswa yang sadar akan dampak dari fenomena ini. Mahasiswa dapat belajar bahasa Indonesia dari berbagai media seperti buku, teks, artikel internet, dan lain-lain. Terima kasih.